Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya nak ya. Sebelum kita mulai belajar anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 3, tema 1, subtema 4 tentang perkembangbiakan tumbuhan. Mari anak-anak kita belajar mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Agar kalian lebih paham, kalian perhatikan penjelasan dari buku guru berikut ini ya nak. Nah ini, tumbuhan berkembang biak itu untuk menghasilkan keturunan dari jenis yang sama. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan menjadi dua anak-anak, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara alami dan buatan. Nah ini. Nah yang pertama kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami anak-anak ya. Nah perkembangbiakan secara alami ini dapat dilakukan dengan biji. Beberapa tanaman yang berkembang biak dengan biji itu antara lain ada tanaman mangga, jambu, salak, dan tanaman cabai anak-anak. Selain biji, perkembangbiakan secara alami ini juga dapat dilakukan dengan umbi, akar tinggal, geragi, spora, tunas, dan tunas daun. Nah, seperti itu anak-anak ya. Mari anak-anak kita lanjutkan untuk belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara alami ya. Yang pertama adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi anak-anak. Nah, sebelum ibu lanjutkan, coba kalian amati gambar ini ya. Nah, gambar di samping ini ya, kira-kira gambar apa saja itu anak-anak ya. Yang pertama ini ada bawang merah, yang kedua ada kentang, kemudian yang ketiga ada wortel. Nah, ini anak-anak ya. Agar kalian lebih paham, coba kalian dengarkan penjelasan dari ibu guru berikut ini ya nak ya. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar anak-anak ya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah dan bawang putih. Kemudian contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah ubi jalar dan kentang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel. Ini anak-anak ya. Jadi masing-masing tumbuhan ini mempunyai cara berkembang biak yang berbeda-beda anak-anak ya. Kalian amati. Kalau bawang merah itu cara berkembang biaknya dengan umbi lapis anak-anak ya. Kemudian kentang ini berkembang biaknya dengan umbi batang. Nah ini ya kentang. Kemudian wortel ini cara berkembang biaknya dengan umbi jalar. Demikian anak-anak ya. Harus bisa membedakan ya. Harus bisa membedakan perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Nah demikian anak-anak sudah paham ya sampai di sini ya. Mari anak-anak kita lanjutkan belajarnya mengenai perkembangbiakan secara alami pada tumbuhan yang kedua ya. Nah ini anak-anak ada perkembangbiakan tumbuhan dengan akar tinggal anak-anak ya. Nah kalian perhatikan ini dan kalian amati ada gambar apa ini ya. Yang pertama ada kunyit, yang kedua ada jahe, dan yang ketiga ada lengkuas ya nak ya. Nah dengarkan penjelasan dari buku guru berikut ini ya. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan akar tinggal anak-anak. Akar tinggal atau rizoma ini adalah batang yang tertanam dan tumbuh di dalam tanah. Batang tersebut tumbuh mendatar dan tampak seperti akar. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma antara lain ada kunyit, jahe, lengkuas, dan kencur. Nah, ini anak-anak ya. Jadi tumbuhan tersebut berkembang biak dengan akar tinggal anak-anak ya. Nah ini ada kunyit, kemudian jahe dan lengkuas. Nah tumbuhan ini berkembang biak dengan akar
akar tinggal, seperti itu anak-anak ya. Yang selanjutnya anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan dengan geragi anak-anak ya. Nah, ini adalah contoh gambar geragi seperti ini anak-anak ya, contohnya. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Tunas pada batang tersebut dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru anak-anak. Contoh tumbuhan bergeragi yang tumbuh di atas permukaan tanah antara lain ada arbei dan peganggan, sedangkan contoh tumbuhan bergeragi yang tumbuh di bawah permukaan tanah yaitu ada rumput teki anak-anak ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya anak-anak adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan spora anak-anak ya. Nah, ini kalian amati gambar tersebut ya. Tumbuhan paku dan jamur merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora anak-anak ya. Spora berbentuk seperti biji, sangat kecil. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora atau sporagium. Nah, seperti ini anak-anak ya. Ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora anak-anak ya. Seperti itu, ada jamur dan tumbuhan paku itu anak-anak ya, ini seperti ini ya. Perkembangbiakan secara alami juga terjadi pada tumbuhan dengan tunas anak-anak ya. Nah, ini ada contohnya pohon bambu ya nak ya, seperti ini ya. Pernah melihat ya pohon bambu ya, sudah pernah tahu ya. Tumbuhan bambu berkembang biak dengan tunas anak-anak. Tunas adalah calon tumbuhan baru yang muncul dari akar. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas akar yaitu ada pisang, kemudian bambu dan tebu. Ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Nah, anak-anak ya, tunas akar itu ada pisang, bambu dan tebu, seperti itu anak-anak ya. Yang berikutnya anak-anak adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas daun anak-anak. Kalian amati dan kalian perhatikan, ini gambar apa ya? Tumbuhan apa ini namanya anak-anak? Ini adalah tumbuhan cocor bebek anak-anak ya. Nah, cocor bebek itu berkembang biak dengan tunas daun anak-anak. Tunas baru akan terlihat pada daun yang sudah tua. Contoh tumbuhan lain yang berkembang biak dengan tunas daun yaitu ada sukun, cemara, kersen atau talok. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas daun anak-anak ya. Anak-anak, tadi di depan kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara alami ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara buatan anak-anak ya. Perkembangbiakan buatan itu merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan manusia anak-anak. Nah, contoh perkembangbiakan tumbuhan secara buatan itu yaitu ada mencangkok, setek, menempel atau okulasi, merunduk, dan sambung pucuk atau mengenten. Ini adalah contoh perkembangbiakan tumbuhan secara alami anak-anak ya. Beberapa kelebihan dan kekurangan dalam mencangkok anak-anak ya. Mari kita pelajari apa saja kelebihan dan kekurangan dalam mencangkok ya. Yang pertama adalah kelebihannya terlebih dahulu ya nak ya. Kelebihan mencangkok itu adalah tanaman hasil mencangkok itu tumbuh dengan cepat anak-anak. Kemudian yang kedua, sifat yang dihasilkan akan sama dengan tumbuhan induknya. Kemudian yang ketiga, tumbuhan hasil mencangkok akan lebih cepat berbuah. Dan yang keempat, ukuran pohon itu tidak setinggi pohon yang ditanam dengan biji. Seperti ini anak-anak ya. Selain kelebihan anak-anak, kelebihan mencangkok, juga ada kekurangan dalam mencangkok ya. Apa saja itu? Yang pertama adalah tanaman hasil mencangkok akan mudah roboh anak-anak ya. Kemudian yang kedua, akar tanaman cangkok lebih rapuh. Dan yang ketiga, umur tanaman akan lebih singkat. Nah, ini
Kemudian yang keempat, dibutuhkan perawatan dari awal mencangkok sampai menanam pohon. Kita lanjutkan lagi anak-anak belajarnya. Kali ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan biji ya nak ya. Anak-anak, biji merupakan bakal tumbuhan baru yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Pada tumbuhan berbiji, awal daur hidupnya diawali dari biji ya anak-anak ya. Agar kalian lebih paham, coba kalian perhatikan teks berikut dengan cermat. Nah ini, tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Dalam buah terdapat biji. Biji kemudian berkembang lagi menjadi tanaman baru anak-anak ya. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Mari anak-anak kita lanjutkan lagi belajarnya mengenai perkembangbiakan tumbuhan dengan biji anak ya. Agar kalian lebih paham, coba kalian perhatikan bagian-bagian biji berikut ini anak ya. Ini adalah daur hidup pada tumbuhan ya. Ya, kalian amati, ini yang pertama adalah pohon mangga. Pohon mangga itu ada berbunga ya. Nah, berbunga seperti ini anak-anak. Setelah berbunga dia menjadi mangga. Mangga kemudian menjadi ini ya, biji mangga. Nah, biji mangga ini tumbuh akar kecil. Nah, setelah tumbuh akar kecil, kemudian tumbuh akar dan tunas anak-anak. Nah, kemudian jadilah pohon kecil seperti ini. Ini adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan biji seperti ini anak-anak ya prosesnya. Yang berikutnya anak-anak adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi anak-anak ya. Seperti apa itu? Mari kita pelajari. Tumbuhan ada yang berkembang biak dengan umbi. Umbi adalah akar yang menjadi besar dan berisi. Umbi berguna untuk menyimpan cadangan makanan anak-anak ya. Ada beberapa jenis umbi yang dapat dijadikan alat perkembangbiakan. Nah, umbi tersebut adalah umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Seperti ini anak-anak ya. Yang pertama adalah umbi lapis anak-anak ya. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun berbentuk lapisan. Contohnya adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis itu antara lain ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Nah, ini anak-anak. Ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Seperti itu anak-anak ya. Sudah paham ya sampai di sini anak ya? Kita lanjutkan lagi anak-anak perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi yang kedua, yaitu ada umbi batang anak-anak ya. Nah, umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama zat tepung ya nak ya. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang ini adalah kentang dan umbi jalar atau ketela rambat ya nak ya. Kemudian yang ketiga adalah umbi akar anak-anak ya. Umbi akar adalah umbi yang terbentuk dari akar anak-anak ya. Umbi ini dapat terbentuk dari akar tunggang atau akar cabang. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar itu antara lain ada singkong, wortel, lobak, dan dahlia. Ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar anak-anak ya. Anak-anak, jika umbi akar ditanam bersama pangkal batangnya, maka akan tumbuh tunas pada pangkal batang. Perkembangbiakan tumbuhan dengan spora anak-anak ya. Spora berfungsi sebagai alat persebaran mirip dengan biji, berbentuk serbuk dan disimpan dalam kotak spora anak-anak ya. Nah, berikut adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Nah, ini adalah tanaman paku, lumut, jamur, jamur suplir, dan ganggang. Ini anak-anak ya. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak ya. Demikian materi dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak ya. Bu
ku akhiri, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.